crazy. She's poison but tasty. And people say, run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, mama, mama, mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yanda Praselia dengan NIM 856800564. Di sini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA perkembangbiakan tumbuhan dengan tujuan mengamati struktur bunga. Di sini saya menggunakan bunga kembang sepatu. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan yaitu bunga kembang sepatu, pisau, kamera sebagai alat untuk melihat bagian-bagian bunga ini. Selanjutnya, di sini saya akan melakukan pengamatan pada bunga kembang sepatu. Yang akan kita amati bagian-bagian bunga kembang sepatu. Di sini bagian kelopak, mahkota bunga, benang sari, putik, dan dasar bunga. Baiklah, di sini untuk bagian kelopak bunga pada bunga kembang sepatu, di sini kita lihat. Nah, ini namanya bagian kelopak bunga, bentuknya seperti lonceng. Nah, ini berwarna hijau. Fungsi dari kelopak bunga ini yaitu melindungi bunga yang masih muda. Kemudian setelah bunga mekar, kelopak akan berada di bagian bawah mahkota bunga. Nah, ini seperti yang kita lihat. Ini mahkota dan ini kelopak bunga. Nah, bunganya sudah mekar, ini kelopaknya berada di bagian bawah mahkota bunga. Selanjutnya di sini mahkota bunga pada kembang sepatu. Ini bunga kembang sepatu yang sudah mekar. Ini mahkotanya kita lihat. Ini mahkotanya berwarna merah. Fungsinya ini sebagai memikat serangga yang berperan dalam pelepasan serbuk sari atau penyerbukan. Untuk kelopak bunga pada kembang sepatu ini memiliki 1, 2, 3, 4, 5 kelopak. Selanjutnya di sini kita akan mengamati benang sari. Benang sari pada bunga kembang sepatu. Di sini benang sarinya berada di bagian atas kelopak bunga. Nah, ini namanya benang sari. Sedangkan yang berwarna kuning ini dinamakan dengan serbuk sari. Serbuk sari terdapat di bagian benang sari. Untuk benang sarinya akan kita amati jumlahnya. Ini ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85. Di sini sudah saya hitung tadi jumlah benang sari yang terdapat pada bunga kembang sepatu ada 85 benang sari. Sedangkan untuk
Kepala sarinya ini berada di bagian atas. Nah, ini yang berwarna merah ini namanya kepala sari yang memiliki tangkai sari. Selanjutnya untuk bagian putik pada bunga kembang sepatu. Nah, putik bunga ini terdiri dari bagian-bagian kepala putik. Kepala putik ini bagian paling ujung yang berfungsi menangkap serbuk sari. Nah, sedangkan yang tangkai putik ini, nah yang ini namanya tangkai putik. Bagian tangkai putik ini menyambungkan kepala putik dengan bakal buah. Kita buka menggunakan pisau tadi. Kita lihat, kita buka untuk melihat ovarium pada bunga kembang sepatu. Nah, bagian dari putik ini kemudian bagian dari putik ini yaitu bakal buah atau ovarium ini terdapat di bagian dasar putik yang berisi bakal biji. Fungsinya melindungi bakal biji. Nah, ini terdapat di bagian sini. Nah, yang ini bentuknya. Nah, yang seperti ini. Nah, ini namanya ovarium. Selanjutnya untuk bagian putik pada bunga kembang sepatu, di sini kita lihat terdapat terdiri dari beberapa bagian. Untuk kepala putik, nah ini namanya yang bagian sini kepala putik, yang di atas ini. Kepala putik berfungsi menangkap serbuk sari. Menangkap serbuk sari dari sini. Berfungsi sebagai menangkap serbuk sari. Dan kepala putik juga terdiri dari tangkai, bagian yang menyambungkan kepala putik dengan bakal buah. Dan kepala putik terdiri dari bagian tangkai putik, bagian yang menyambungkan kepala putik. Ini kepala putik menyambungkan dengan bakal buah. Kemudian selanjutnya putik. Putik pada bunga kembang sepatu di sini terdiri dari beberapa bagian. Untuk kepala putiknya, bagian paling ujung yang berisi untuk kepala putiknya bagian paling ujung yang berfungsi menangkap serbuk sari. Nah, ini yang ini. Selanjutnya
akan kita amati bagian putik. Bagian putik ini terdiri dari kepala putik. Nah, yang di atas ini namanya kepala putik, berfungsi menangkap serbuk sari. Putik juga terdiri dari tangkai putik, bagian yang menyambungkan kepala putik dengan bakal buah. Ini tangkai putiknya. Nah, yang ini namanya tangkai putik. Sedangkan bakal buah atau aparium, bagian dasar putik yang berisi bakal biji. Nah, yang ini, yang kuning ini berfungsi melindungi bakal biji. Selanjutnya, sedangkan pada dasar bunga, untuk bagian dasar bunga pada bunga kembang sepatu, dasar bunganya ini yang dinamakan dasar bunga. Nah, ini namanya dasar bunga. Dasar bunga ini merupakan ujung tangkai. Dasar bunga ini merupakan ujung tangkai bunga sebagai bagian tumpu setiap bagian bunga, tempat menumpu bagian bunga. Nah, ini dinamakan dengan dasar bunga. Baiklah, untuk kesimpulan pada pengamatan kita tentang struktur bagian bunga kembang sepatu di sini, bahwa struktur bunga kembang sepatu terdiri atas bagian-bagian luar dan dalam yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam proses reproduksi tumbuhan. Bunga sepatu termasuk bunga lengkap dan sempurna yang berkembang biak melalui proses penyerbukan dan pembuahan.